Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kajian ke-8 ini, Brida akan menyampaikan materi tentang keutamaan mengajak pada kebaikan. Dalam hadis disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosanya orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Malik, Abu Dawud, dan Tirmizi. Hadis ini menyampaikan bahwa bagi orang-orang yang suka mengajak orang lain untuk kebaikan, maka Allah akan memberikan penghargaan tinggi. Tentu saja bila ajakan itu didasari dengan rasa ikhlas dan bukan untuk harta ataupun kepentingannya. Dan bagi mereka yang suka mengajak pada kejelekan ataupun kesesatan, mereka juga akan mendapatkan dosa sebesar dosa orang-orang yang mengerjakan ajakan tersebut, walaupun dia tidak berbuat. Kalau dia mengajak orang untuk mencuri, berbohong, ataupun keburukan-keburukan lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa yang sama walaupun dia tidak melakukannya. Nah, perlu diperhatikan bahwa keutamaan mengajak kebaikan ini tidak hanya sebatas bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kita. Tapi lebih dari itu, ada beberapa manfaat apabila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Di antaranya adalah yang pertama, gugurnya kewajiban. Jika seseorang telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka gugurlah kewajibannya. Karena tugas manusia hanyalah menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan hasilnya Allah lah yang menentukan. Sehingga ketika ia telah melaksanakan kewajiban, maka di akhirat nanti dia tidak akan dituntut lagi. Ada sebuah kisah, yaitu dari orang-orang Bani Israel yang melanggar perintah Allah untuk beribadah di hari Sabtu dan meninggalkan kegiatan duniawi. Nah, orang-orang soleh pun menasihati mereka, walaupun mereka sudah tahu bahwa Bani Israel ini sangat sulit untuk dinasihati, namun mereka tetap ingin melaksanakannya sebagai untuk sarana melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Dalam surat Al-A'raf ayat 164 dijelaskan. Dan berikutnya, yang kedua adalah mendapatkan pahala sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, khususnya nikmat sehat. Nah, Nabi SAW bersabda, yang artinya setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antaranya kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Setelah amar ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dijelaskan di hadis riwayat Muslim nomor 720. Berikutnya, turunnya rahmat Allah Ta'ala. Di antara sebab turunnya rahmat Allah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena dengannya lah masyarakat menjadi terkontrol, dengannya lah mereka akan terdorong melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, dan dengannya lah kemungkaran bisa terhindarkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berikutnya mendapat kabar gembira dari Allah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 112, yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembiralah orang-orang mukmin itu. Yang terakhir, termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berfirman dalam surat
Al-Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu bagaimana agar kita itu gigih dan tidak mudah patah semangat dalam berupaya mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini? Yang pertama caranya adalah memberitahu manfaat kebaikan yang kita tawarkan. Kalau kita menyerukan kebaikan tanpa memberitahu apa manfaatnya untuk diri orang tersebut atau diri orang itu, biasanya mereka akan enggan untuk melakukannya. Misalnya manfaat bersedekah, manfaat sholat jamaah di masjid, manfaat makan dan minum sambil duduk, atau yang lain sebagainya. Nah, kita harus memberitahukan manfaat dari amalan-amalan itu, baik manfaat dunia ataupun manfaat di akhirat. Nah, setelah mengetahui adanya manfaat itu, insya Allah orang itu pun mau untuk melakukan kebaikan. Dan yang kedua, melihat waktu dan kondisi orang yang akan diajak berbuat kebaikan itu. Terkadang waktu dan kondisi yang tidak tepat bisa membuat orang itu kehilangan mood atau kehilangan keinginan untuk melakukan kebaikan, malas. Nah, caranya kita harus melihat kondisi dan waktu yang tepat. Misalnya jika mengajak orang untuk bersedekah, sedekahlah di hari Jumat. Atau mengajak orang mengaji, sebaiknya tidak dilakukan saat misalnya sedang kelelahan, pulang sekolah atau pulang bermain. Maka kita harus mencari waktu yang tepat, misalnya setelah sholat. Yang berikutnya, tidak hanya menawarkan satu kali. Jika kebaikan yang kita tawarkan itu belum berhasil atau belum sukses, kita nggak perlu kecewa. Jadi kita harus menyadari bahwa tugas kita hanyalah mengajak pada kebaikan. Selanjutnya kita harus berdoa pada Allah agar orang tersebut diberikan hidayah. Nah, yang terakhir, kita tidak mengeluarkan berulang-ulang dengan cara yang sama. Jadi kita tidak mengeluarkan berulang-ulang. Misalnya kita harus cari cara lain dengan mengubah kata-kata kita, dengan mencontohkan, atau dengan cara-cara yang lain. Jadi cara-cara tersebut insya Allah bisa kita terapkan, dan semoga apa yang Bunda sampaikan ini bisa menjadi pengingat kita semua untuk untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar dan juga mengajak orang-orang berbuat baik. Karena mengajak kebaikan ini merupakan kewajiban dari seorang muslim. Maka jangan sampai kita merasa jenuh, apalagi bosan. Setiap kebaikan itu sedekah ya, ingat, ada banyak pahala di dalamnya. Dan akan jauh lebih terasa apabila orang lain juga ikut melakukannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.